Selamat pagi. Hari ini kita bersuka cita sebab kita masih diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kita masih bisa menyembah Tuhan dimanapun dalam keadaan apapun. Dan kita percaya bahwa ketika kita menyembah, mujizat itu masih ada bagi kita. Kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Tidak ada hal yang luput daripada-Mu Tuhan untuk Engkau bekerja memberkati setiap kami. Kami rindu hari ini Tuhan, sekalipun terbatas oleh jarak Tuhan, tetapi waktu ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami tahu di mana ada gereja Tuhan, di situ ada hadirat-Mu dan mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, buat yang ada di sini maupun saudara semua yang ada di rumah, selamat menikmati berkat Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lebih seru lagi katakan Tuhan Yesus baik. Yes, Yesus baik, amat baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Siapa baik? Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tidak ada yang berubah dari kasih Tuhan buat kita. Mujizatnya selalu ada. Dan kalau sebentar lagi kita akan menikmati Paskah, dilewatkan dari maut dan darahnya cukup buat kita. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Mungkin bisa bangkit berdiri yang di pastori. Dan kita akan naikkan satu pujian bahwa setiap hari Tuhan selalu membuat mujizat yang baru, yang membuat kita selalu kagum akan Dia. Yesus, terima kasih. Tiada berubah kuasa nama-Mu
tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Yesus, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku Tuhan, ku percaya ada mujizat setiap hari. Sekali lagi katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ku sembah Kau Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, Kau yang tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Yang ku sembah, yang tak pernah berubah, ku tinggikan Engkau, ku agungkan Kau ya Tuhan, yang melakukan segala perkara lampaui pikiranku. Mujizat-Mu
setia bagiku Tuhan. Terima kasih. Mari semua angkat hatimu, angkat suaramu, bawa dalam hadiratnya, bawa dan persembahkan yang terbaik. Oh, terima kasih. Mari Roh Kudus bekerjalah, lawat setiap kami Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu ada bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Bapa. Sikiara lara Bapa lara namaya syaraba lara namaya se. Ento namaya sikara lara namaya so. Hiara lara Bapa lara namasi. Oh Jesus, you can do anything. Haleluya. Segenap jiwaku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami rindu hampiri tanda kudus-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir bagi kami, memberkati setiap kami Tuhan. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Yes Jesus. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Kau hadir memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami. Aku percaya darah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali pagi ini dengan segala kerendahan hati seraya bersyukur
Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pujian yang kami persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik bagi kami. Oh haleluya. Kesempatan yang baik untuk kami dengar firman Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Berkati jemaat-Mu yang hadir untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara. Kita bersukacita, Puji sebab Tuhan. Kita masih diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kita masih bisa menyembah Tuhan dimanapun dalam keadaan apapun. Dan kita percaya. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ini satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita memasuki Minggu Palem ini. Jadi kita akan masuk dalam Minggu Sengsara. Saudara masih diizinkan oleh Tuhan. Kami yakin meski kita masih berada di kondisi yang seperti ini, iman kita, doa kita, Paskah itu betul-betul terjadi untuk setiap kita. Karena arti Paskah adalah dilewati maut, dilewati kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang seperti ini, murid Tuhan Yesus pernah berkata-kata, berdialog dengan murid-muridnya pada waktu itu, Saudara, dan dia ingin mengetengahkan sebelum masuk dalam Paskah ini. Menurut kamu, aku ini siapa? Ya, menurut kamu, siapa aku? Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita membaca di Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum Paskah atau sebelum memasuki Paskah ini, mari kita simak ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Pertanyaan Yesus sebetulnya ingin tahu sejauh mana pandangan murid-muridnya terhadap dirinya, karena sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kata orang, siapa aku ini? Nah, Saudara, itu sebuah pertanyaan yang disampaikan. Saya berharap pagi hari ini jemaat yang hadir di tempat ini maupun di mana siaran ini bisa ditangkap. Kalau Yesus bertanya siapa aku ini, Yesus ingin melihat sejauh mana pandangan kita tentang eksistensi, keberadaan dari Yesus itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang saya sudah bacakan tadi, ketika Yesus bertanya siapa aku ini, maka yang terlontar di hadapan para murid, jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, memang Yohanes Pembaptis itu hebat, saudara. Siapa yang tidak kenal Yohanes Pembaptis? Suatu pengajaran yang luar biasa. Tidak kompromi dengan dosa, itu Yohanes Pembaptis. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu kalimat yang luar biasa. Di tengah-tengah saudara kalau membaca Alkitab, itu 400 tahun masa antara, masa diam. Enggak ada suara seorang nabi menyerukan firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah dalam kondisi yang seperti muncul satu fenomena, satu gebrakan yang luar biasa. Bertobatlah. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah Yesus kita samakan seperti Yohanes Pembaptis? Kalau murid-murid nyebut seperti itu, Yohanes Pembaptis. Nah, betapapun hebat, mungkin saudara sekilas balik kita ingat, tidak peduli bahwa itu adalah seorang raja, dia enggak takut. Haram bagimu, gitu ya. Itu luar biasa. Mengambil istri saudaramu, itu Yohanes Pembaptis. Kemudian terhadap orang-orang Farisi, kamu keturunan beludak. Ya. Ini luar biasa, saudara. Tapi sehebat-hebat Yohanes Pembaptis, masih ada kelemahannya. Kelemahan dari Yohanes Pembaptis adalah ketika muncul satu sikap keraguan-raguan tentang Mesias. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca di Matius pasal yang ke-11, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-11, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, itu kelemahan Yohanes meskipun dia seorang tokoh yang hebat. Siapa aku? Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ada yang menyamakan keberadaan Yesus seperti Yohanes. Oh, haleluya, saudara.
kemudian murid-murid menjawab pertanyaan itu lagi, lalu dia juga jawab seperti apa? Dia katakan bahwa Yesus itu seperti Elia. Ya. Ada juga yang mengatakan Elia. Apakah Yesus kita samakan seperti Elia? Memang Elia itu hebat. Kalau Bapak Ibu sudah membaca di 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18 ayat 16 sampai dengan 19, itu seruan beribadah kepada Allah. Dia serukan itu. Elia menyerukan kepada rakyat Israel untuk beribadah hanya kepada Allah. Tetapi saudara, Yesus tidak boleh kita samakan seperti Elia. Karena betapapun hebat Elia, masih ada kelemahannya. Apa kelemahan dari Elia? Kalau kita baca background dari Elia, 1 Raja 19 ayat 2 sampai 4, itu takut. Meskipun baru kemarin dia bisa membinasakan 450 nabi Baal dan nabi-nabi lain 850. So hebat itu. Tetapi ada kelemahannya. Ketika dia ancam oleh seorang wanita yang namanya Isabel, dia mulai putus asa. Dia mulai takut, lari. Saudaraku, apakah kita samakan Yesus seperti Elia? Malah ada yang menyamakan Yesus seperti Yeremia. Memang dia hebat, Yeremia. Tokoh seorang yang mengajak untuk tobat nasional. Iya. Saya akhir-akhir ini membaca dan memperhatikan beberapa negara mereka tobat nasional. Merasa kenapa virus ini terjadi, mereka mengaku bahwa ini karena dosa. Saudara, beberapa di media sosial, di medsos, ada berdoa di mana saja mereka menyerukan tobat, mohon ampun sama Tuhan. Itu Yeremia. Tapi kelemahan Yeremia ada, saudara. Kalau saya membaca di Yeremia 1 ayat yang ke-6, aku ini masih muda Tuhan, aku gak bisa ngomong apa-apa. Ada kelemahan. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kami sudah menyampaikan 3 tokoh yang itu merupakan jawaban dari murid-murid Tuhan ketika Yesus bertanya, siapa aku? Katakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, muncul satu jawaban yang luar biasa, dan itu yang kita renungkan. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus balik bertanya kepada murid-murid. Satu di antaranya menjawab, kata Yesus kepadanya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Siapa Yesus? Apakah seperti Yohanes Pembaptis? Seperti Elia? Seperti Yeremia? No, bukan. Tapi mari kita akan imani sebagaimana jawaban dari Petrus itu. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Amin. Engkau anak Allah yang hidup. Ini dipakai nih sebagai kredo pengakuan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus akan menyuguhkan pada saat ini. Menurut aku siapa dalam kondisi seperti ini? Haleluya. Siapa aku ini? Apa kita samakan Yohanes Pembaptis? Hebat memang, tapi ada kelemahannya. Elia hebat, tapi masih ada kekurangannya. Yeremia seorang yang luar biasa, petobat, ya, jadi menyerukan tobat nasional dengan nudupnya, dengan ratapan kalau dalam terjemahan yang baru. Kalau yang lama nudup, tangisan Yeremia. Apa Yesus kita samakan seperti itu? Tidak.
Yuk, pengakuan dari Petrus merupakan kredo. Yes, engkau adalah anak Allah yang hidup. Artinya, kalau kita mengakui seperti Petrus, maka akan terjadi, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, berbahagialah engkau, hei Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya, Yesus kepingin membangun gerejanya lewat sebuah pengakuan kredo dari Petrus itu, membangun gerejanya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami bersyukur pada siang hari ini ada beberapa jemaat yang hadir di tempat ini meski masih kita jaga jarak. Ya, kita tunduk pada pemerintah. Ya. Kita merespon tanggapan dari pemerintah untuk tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, masih adakah Bapak Ibu yang hadir pada saat ini ikut bersama kami, bergabung bersama kami setiap jam 9 malam berdoa untuk negeri ini? Amin. Yes. Seruan ini berdoa. Karena kita merasa bahwa kita terbeban, Tuhan anugerahkan satu pemerintah kepada kita. Meski kita hari-hari ini masih belum bisa beribadah di gereja. Tapi puji Tuhan, Yesus kepingin membangun gerejanya. Di tengah-tengah pengakuan Petrus, engkau anak Allah yang hidup. Saudara, gereja bukan hanya dalam bentuk gedung gereja, tapi di mana kita bersekutu, ini adalah gereja Tuhan. Igreja dalam bahasa. Igreja, gereja. Dalam bahasa Yunani eklesia, terpanggil keluar. Kita menjadi gereja Tuhan. Tuhan kepingin ketika kita mengaku Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka Tuhan ingin membangun, terbangunlah kita sebagai gereja Tuhan. Nah, kemudian saudara, dengan pengakuan Petrus seperti itu, bukan saja Tuhan kepingin membangun gerejanya, tetapi alam maut tidak akan menguasainya. Yang setuju berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, di dalam Yohanes 5 ayat 24, itu disebutkan, bisa tolong bantu kami untuk membacanya. Yohanes 5 ayat 24. Haleluya. Iya. Oke. 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Tidak turut dihukum, pindah dari maut kepada hidup yang amin. Yes. Saudara, pengakuan Petrus sebagai kredo itu akan mengubah alam maut tidak menguasainya. Dan yang terakhir saudara, arti daripada pengakuan iman dari Petrus, saudara, di Markus 16 ayat 17 dan ayat 18. Markus 16 ayat 17 dan 18. Demikian saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Yang percaya firman Tuhan berkata, nah saudara, jadi pengakuan iman itu akan membuat gereja kita dibangun dalam kondisi seperti ini. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara
di tengah pergumulan berat seperti ini masih ada tampak secercah wajah-wajah yang ceria. Haleluya. Meskipun ini tentu berpengaruh saudara, tapi yuk kita akui, kita komitmen di hadapan Tuhan dengan satu pengakuan Petrus, kredo, pengakuan iman. Ya, Engkau Yesus anak Allah yang hidup. Allah maut tidak akan menguasainya. Dan saudara diberi kunci untuk kemudahan seperti halnya yang kita baca. Saudaraku, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Artinya, saudara menikmati mujizat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya tahu ada banyak teman-teman kita yang menanti siaran ini dengan keterbatasan kami. Tapi saya yakin apa yang saudara lakukan, kerinduan dari jemaat Gereja Betel Indonesia Bandungan untuk bisa berbagi kepada mereka yang nggak bisa datang ke gereja. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak muda ya, yang berkenan untuk siaran ini bisa berlangsung. Ya, kami sampaikan bahwa Yesus anak Allah yang hidup. Amin. Dia akan memberikan, membangun gereja. Ya, masih serangkaian acara di gereja belum bisa terlaksana, tapi puji Tuhan, saudaraku, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Dan saya yakin ketika badai ini berlalu, kita lewati bersama dengan Tuhan, maka saudara, kita diberi kunci kemudahan oleh Tuhan ketika kita berkata, Yesus Engkau anak Allah yang hidup. Mengakhiri renungan pada siang hari ini, batu permata tidak dapat dibentuk tanpa gesekan. Begitupun kehidupan kita tidak akan matang tanpa pergumulan hidup. Belajar untuk menerima setiap ujian dari Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kalau kita katakan Yesus, Engkau anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Banyak perkara aja. Banyak. Jesus, terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan.
banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah. Kami mengundang Bapak David Budiono berdoa untuk firman Tuhan. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Amin Yesus. Glory Jesus. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari biar siang hari ini kita boleh mengintrospeksi setiap hidup kita. Apa yang telah kita dengar pagi hari ini biar memberkati, menyadarkan kita bahwa Tuhan lebih berkuasa atas segala apapun di dalam dunia ini. Haleluya. Glory. Sembahlah kebesaran Tuhan, sembah kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita perlu instruksi dari Tuhan. Hari-hari ini kita perlu pewahyuan secara khusus yang dari Tuhan. Glory. Kami memuji kebesaran-Mu. Dia ajaib, dia dahsyat, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian dengan iman, dengan hati yang mengasihi Bapa kita yang dahsyat. Engkau ajaib, oh ajaib Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Glory Jesus. Tuhan ajaib Tuhan, kami memuji. Terima kasih Tuhan. Besaran-Mu Jesus, ajaib Tuhan, Engkaulah yang ajaib. How great are Jesus. Ya la masanda karala masiri. Syarala karala masanda karala masiri. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Oh glory Jesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berbicara bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami juga boleh mengaku di hadapan Engkau bahwa Engkaulah Tuhan Mesias bagi kami. Engkau anak Allah yang hidup, Engkau anak Allah yang berkuasa ya Bapa. Di tengah situasi yang seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semua ada dalam kontrol Engkau Tuhan. Semua tetap ada di dalam pandangan mata Bapa. Allah yang mengasihi bangsa negara, kota gereja kami ini Bapa, mengasihi setiap kami pagi ini Tuhan, lebih dari apapun juga ya Tuhan. Mari berbicara lebih dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, menjamah setiap hati kami ya Bapa, supaya setiap kami boleh mengaku Engkau Tuhan dan Raja kami ya Bapa. Satu yang kami tahu Tuhan, kami perlu instruksi daripada surga. Kami perlu suara-Mu yang membimbing setiap kami Bapa. Kami perlu suara-Mu yang menuntun setiap jalan kami ya Bapa. Seperti doa Musa ya Bapa, kalau bukan Engkau Tuhan yang membimbing kami, jangan biarkan kami umat Israel ini berjalan melalui padang gurun ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapa, kami boleh berdoa juga Tuhan, kalau bukan Engkau yang bersuara memimpin kami Tuhan, kalau bukan Engkau yang berbicara bagi kami ya Tuhan, kami tidak akan berjalan. Kami akan berjalan sesuai dengan tuntunan suara Roh Kudus dalam hidup kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara lebih dalam seluruh kehidupan kami, menjamah setiap roh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan selalu Tuhan memberi tempat yang lebih lebar, tempat yang lebih luas bagi Engkau berkuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh ketakutan, kami tidak mengizinkan roh kekhawatiran, kami tidak mengizinkan roh intimidasi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus semuanya dipatahkan Tuhan, semua dihancurkan oleh kuasa darah Yesus ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mencurahkan Tuhan roh kedamaian surgawi ya Tuhan, memberikan roh sukacita surgawi dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih memberikan setiap kami roh keberanian, roh kekuatan di dalam menghadapi setiap tantangan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan berbicara sekali lagi Tuhan, berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Kami perlu pewahyuan daripada surga Tuhan. Kami perlu pewahyuan daripada surga Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menghidupi dalam kitab wahyu ya Tuhan. Meterai Allah yang sudah dibukakan ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, bersandar kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya tempat yang teraman adalah di dalam melindungan Tuhan. Pusat di dalam kehendak Tuhan itulah menjadi tempat yang teraman dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kuasa-Mu memproteksi kehidupan kami semua Tuhan. Bahwa kuasa Roh Kudus Bapa memagari setiap kami. Kuasa api Roh Kudus melindungi setiap kami Tuhan dari setiap serangan virus apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pemulihan sedang Tuhan lakukan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan, menyehatkan bangsa kami ini dari setiap virus-virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukan perkara yang ajaib bagi bangsa ini. Engkau sedang melakukan perkara yang mujizat bagi bangsa ini Tuhan. Banyak perkara yang terjadi, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Engkau Tuhan yang mengendalikan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa Tuhan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dalam doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Di nama Tuhan, saya akan membacakan watak gereja siang hari ini. Untuk ibadah hari Jumat, apabila belum diizinkan untuk ibadah di gereja, kita akan tetap melaksanakan atau melakukan live streaming seperti ini. Hari Jumat Agung tanggal 10 April jam 9 pagi disertai perjamuan kudus. Untuk saudara kita yang di rumah nanti akan dikirimi ya, dikirim perjamuan kudus dan kita akan sama-sama mengadakan ibadah bersama dan disertai perjamuan kudus. Hari Jumat WL yang tugas Ibu Yanti. Kemudian hari Minggu, Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya kita tetap melaksanakan dengan live streaming kembali lewat Facebook. Hari Minggu pembagian ayat dan telur-telur Paskah. Ayatnya tidak ada. Ya nanti kita akan lihat di pas perjamuan kudus aja. Petugas WL Bapak David Budi. Kemudian untuk baptisan ada, baptisan air yang akan dilaksanakan Jumat Agung juga pagi mungkin. Kemudian yang akan dibaptis kurang lebih 3 orang. Kita doakan untuk saudara kita yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus yang akan dibaptis, supaya tidak ada halangan apapun. Kita doakan Tuhan akan memberkati saudara kita yang menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Kita tetap berdoa untuk negara dan bangsa kita, terlebih yang ada di seluruh dunia ini dalam situasi sekarang ini, supaya Tuhan secepatnya pulihkan. Dan kita yakini bersama badai pasti berlalu. Amin. Saya kira itu watak gereja siang hari ini. Kita akan diberi kesempatan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan 2 kali. Yang itu kita akan pujikan waktu Tuhan pasti yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, serahkan kepada Pak Gembala. Pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengundang untuk jemaat berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyelesaikan acara kebaktian di minggu pertama bulan April ini. Tuhan memberkati setiap kami, pemimpin pujian, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, petugas kelihatan pemusik, dan anak-anak muda yang mempersiapkan acara ini berlangsung. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di rumah, dimanapun kami bisa ditangkap siaran ini. Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Ketika kami menyatakan bahwa Yesus anak Allah yang hidup, maka pemulihan terjadi. Tuhan bertanggung jawab atas hidup ini. Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, dan hamba menyerahkan untuk ke depan, baik dalam baptisan air, perjamuan kudus, teknis perjamuan kudus, dan Paskah. Biar kiranya kami boleh menikmati Paskah tahun ini bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Terpuji nama Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan semua. Tuhan tolong memberkati supaya segera mengatasi, sehingga keyakinan kami badai pasti berlalu di dalam nama Yesus. Bapa, sebentar kami tidak pulang, lindungi jaga biara kami, tibakan sampai di rumah dengan selamat. Izinkan kesempatan berdoa untuk mereka yang enggak bisa datang karena sakit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya kami siap diberkati dengan segala kelimpahan, pengembangan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasih, akhirnya terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang.
ber